adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa kan? Sehat kan? Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu ini, mari kita menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Bisa semua kan? Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Sambil tepuk tangan ya. Nah, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang telah Engkau berikan kepada kami dan anak-anak-Mu. Memuji dan memuliakan nama-Mu, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Haleluya, amin. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, adik-adik bisa ambil Alkitabnya terlebih dahulu. Kalau sudah, adik-adik bisa buka dari Lukas 17 ayat 1 sampai 6. Mbak Vivi ulangi dari Lukas 17 ayat 1 sampai 6. Kalau sudah, adik-adik kita baca bersama-sama ya, yang keras ya. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Nah, itu adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini Mbak Vivi beri judul Belajar Memaafkan Orang Lain. Menurut adik-adik, kalau Mbak Vivi bertanya, lebih susah mana? Berbuat jahat atau meminta maaf ketika kita berbuat kesalahan? Pasti lebih mudah kita berbuat jahatnya ya, karena meminta maaf itu lebih sulit. Nah adik-adik, coba adik-adik bandingkan ya.
dalam satu hari adik-adik lebih banyak berbuat jahatnya atau berbuat tidak baiknya, atau lebih banyak meminta maafnya? Pasti lebih banyak berbuat tidak baiknya ya adik-adik. Nah adik-adik, meminta maaf merupakan suatu hal yang sulit dilakukan oleh kebanyakan orang. Dan ada satu hal lagi yang lebih sulit dilakukan, ketika kita memaafkan kesalahan orang lain. Jujur, sekarang siapa di antara adik-adik yang ketika diejek oleh temannya atau dihina temannya nggak marah? Misalnya diejek gemuk, diejek mukanya jelek, pasti semuanya akan marah. Begitu juga dengan Mbak Vivi. Pasti kita akan mencoba untuk melawan teman kita yang mengejek kita. Adik-adik, sekalipun memaafkan kesalahan orang lain itu sulit, tapi Tuhan Yesus ajarkan tadi dari Lukas 17 ayat yang keempat tadi, yaitu bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Tuhan ajarkan jika ada teman-teman adik-adik yang berbuat kesalahan sama adik-adik misalnya 7 kali dan dia menyesal, adik-adik harus memaafkan teman-teman adik-adik tersebut. Itu sulit adik-adik, tapi Tuhan ajarkan itu. Nah adik-adik, untuk melakukan hal itu Tuhan Yesus juga ajarkan supaya kita juga menguatkan iman kita seperti rasul-rasul Tuhan, seperti ayat yang kelima. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Sekarang setelah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, jika Mbak Vivi bertanya kepada adik-adik, misal ada teman adik-adik yang berbuat kesalahan, meminta maaf kepada adik-adik, apa yang harus adik-adik lakukan? Jawabannya adalah belajar memaafkan kesalahan teman adik-adik. Oke adik-adik? Nah adik-adik, untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, Mbak Vivi ingin mengajak adik-adik untuk berdoa bersama. Kita berdoa untuk COVID-19 yang saat ini belum selesai, dan kita berdoa supaya kita bisa sekolah minggu lagi di gereja. Oke adik-adik, kita berdoa ya, Mbak Vivi pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pandemi COVID-19 yang saat ini belum selesai Tuhan. Kiranya Tuhan mau bantu kami, Tuhan berikan kesehatan untuk kami semua anak-anak sekolah minggu, sehingga kami Tuhan dapat bersama-sama mempunyai tubuh yang sehat, kita dapat bersama-sama memerangi COVID-19 ini dan memutus rantai penyebarannya. Tuhan, kami juga berdoa kalau kami anak-anak sekolah minggu juga rindu untuk bersekolah minggu bersama di gereja. Kiranya Tuhan juga kabulkan doa kami ini Tuhan, sehingga kami dapat bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu di gereja bersama dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam penyertaan Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Bagus kan? Nah sekarang saatnya kita persembahan kami. Kita akan menyanyikan lagu Beri Syukur. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu ini. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami telah memberi sedikit yang kami punya ya Tuhan. Semoga persembahan ini bisa menjadi berkat dan sebentar lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu ini Bapa. Kiranya Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.